Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tanggal perayaan Paskah selalu terasa berbeda setiap tahun? Tidak seperti perayaan-perayaan lain yang memiliki tanggal yang tetap, apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena unik ini? Selamat datang di video ini, di mana kita akan menyelami misteri di balik perubahan tanggal Paskah. Untuk memahami mengapa tanggal Paskah Kristen selalu berubah, kita perlu melihat akarnya dalam tradisi Yahudi, khususnya perayaan Paskah yang disebut Pesach. Bagi umat Yahudi, Pesach memperingati peristiwa penting dalam sejarah mereka, yaitu keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini dirayakan pada tanggal 15 bulan Nisan dalam kalender Ibrani. Penting untuk dipahami bahwa kalender Ibrani adalah kalender lunar, yang berarti siklus bulannya menentukan penanggalan. Akibatnya, tanggal 15 Nisan dalam kalender Ibrani tidak selalu bertepatan dengan tanggal yang sama dalam kalender Gregorian yang kita gunakan sehari-hari. Inilah titik awal keterkaitan Paskah Kristen dengan perhitungan waktu yang dinamis. Kitab-kitab Injil mencatat bahwa perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya terjadi saat perayaan Paskah Yahudi. Jadi, konteks historis dan waktu perayaan Pesach menjadi sangat penting dalam menentukan kapan umat Kristen merayakan Paskah, yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus setelah penyalibannya. Mengapa gereja mula-mula tidak menetapkan tanggal yang tetap untuk Paskah, seperti yang kita lakukan untuk banyak perayaan lainnya? Jawabannya terletak pada keterkaitan erat dengan waktu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus yang terjadi selama periode Paskah Yahudi, yang sekali lagi, ditentukan oleh kalender lunar. Kalender lunar didasarkan pada pergerakan dan fase-fase bulan. Satu bulan lunar berlangsung sekitar 29,5 hari. Karena jumlah hari dalam satu tahun lunar, sekitar 354 hari, lebih pendek daripada satu tahun matahari, sekitar 365 hari dalam kalender Gregorian, tanggal-tanggal dalam kalender lunar akan bergeser relatif terhadap kalender matahari setiap tahunnya. Bayangkan tanggal 15 Nisan seperti sebuah patokan waktu dalam kalender lunar. Patokan ini tidak selalu jatuh pada tanggal yang sama dalam kalender Gregorian. Karena Paskah Kristen di awal-awal gereja sangat terkait dengan waktu perayaan Paskah Yahudi, secara alami perayaannya pun tidak memiliki tanggal yang tetap dalam kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini. Seiring waktu, gereja Kristen mengembangkan formula yang lebih spesifik untuk menentukan tanggal Paskah. Formula ini menggabungkan unsur kalender lunar dengan fenomena astronomi, yaitu titik balik musim semi. Titik balik musim semi, yang terjadi sekitar tanggal 21 Maret di belahan bumi utara, menandai awal musim semi dan secara simbolis sering dikaitkan dengan tema kelahiran kembali dan kehidupan baru, yang sangat relevan dengan makna Paskah. Aturan yang kemudian ditetapkan adalah, Paskah dirayakan pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama yang terjadi pada atau setelah titik balik musim semi, sekitar 21 Maret. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja. Pertama, kita tentukan kapan titik balik musim semi terjadi setiap tahunnya. Kemudian, kita cari bulan purnama pertama yang muncul setelah tanggal tersebut. Setelah kita mengetahui tanggal bulan purnama itu, Paskah akan dirayakan pada hari Minggu berikutnya. Karena siklus bulan tidak persis sama dengan siklus mingguan dalam kalender Gregorian, dan tanggal bulan purnama juga bervariasi setelah titik balik musim semi, maka tanggal Paskah pun selalu berubah dari tahun ke tahun. Misalnya, jika bulan purnama pertama setelah 21 Maret jatuh pada hari Selasa, maka Paskah akan dirayakan pada hari Minggu berikutnya. Namun, jika bulan purnama pertama jatuh pada hari Sabtu, maka Paskah akan dirayakan keesokan harinya, yaitu hari Minggu. Pergeseran tanggal bulan purnama inilah yang menjadi kunci mengapa tanggal Paskah tidak pernah tetap. Pada abad keempat Masehi, tepatnya pada tahun 325, para pemimpin gereja mengadakan konsili Nicea. Salah satu isu penting yang mereka bahas adalah adanya perbedaan praktik dalam merayakan Paskah di berbagai wilayah kekristenan. Beberapa gereja merayakan Paskah pada hari yang sama dengan Paskah Yahudi, terlepas dari hari Minggu, sementara yang lain mengikuti praktik yang berbeda. Konsili Nicea mencapai kesepakatan penting untuk menstandarisasi perhitungan tanggal Paskah di seluruh gereja. Mereka memutuskan bahwa Paskah harus dirayakan pada hari Minggu dan dipisahkan dari tanggal pasti Paskah Yahudi. Formula yang melibatkan titik balik musim semi dan bulan purnama pertama setelahnya menjadi standar yang diterima oleh sebagian besar gereja Kristen, yang kemudian dikenal sebagai tradisi Barat, Katolik, dan Protestan. Keputusan Konsili Nicea ini menjadi landasan bagi perhitungan tanggal Paskah yang kita ikuti hingga saat ini di banyak denominasi Kristen. Tujuannya adalah untuk mencapai kesatuan dalam perayaan hari yang paling suci bagi umat Kristen. Meskipun Konsili Nicea berusaha untuk menyatukan praktik perayaan Paskah, ada satu cabang besar kekristenan yang sering merayakan Paskah pada tanggal yang berbeda, yaitu Gereja Ortodoks Timur. Perbedaan ini bukan didasarkan pada perbedaan teologis mengenai makna Paskah, melainkan pada perbedaan kalender yang mereka gunakan. Gereja Ortodoks Timur masih mempertahankan penggunaan kalender Julian, yang sedikit berbeda dengan kalender Gregorian yang telah kita adopsi secara luas.
Perbedaan dalam perhitungan kalender ini memengaruhi penentuan tanggal titik balik musim semi dan bulan purnama. Akibatnya, Paskah Ortodoks seringkali jatuh beberapa minggu setelah Paskah yang dirayakan oleh gereja-gereja Katolik dan Protestan. Meskipun tanggal perayaannya berbeda, inti dari perayaan Paskah, yaitu memperingati kebangkitan Yesus Kristus, tetap menjadi fokus utama bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Jadi, misteri mengapa tanggal Paskah selalu berubah setiap tahun akhirnya terpecahkan. Akarnya terletak pada keterkaitannya dengan tradisi Paskah Yahudi dan penggunaan kalender lunar, yang kemudian diformulasikan dengan patokan titik balik musim semi. Keputusan Konsili Nicea menyatukan praktik ini di sebagian besar gereja Kristen, meskipun perbedaan kalender menyebabkan variasi dengan tradisi Ortodoks Timur. Perubahan tanggal Paskah ini mungkin terasa unik, namun justru mengingatkan kita pada akar sejarah dan astronomi yang mendalam dari perayaan ini. Terlepas dari kapan dirayakan, inti dari Paskah tetaplah sama, perayaan kemenangan Kristus atas maut, dan harapan akan kehidupan baru. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan menjelajahi misteri di balik tanggal Paskah yang selalu berubah. Jika kamu menikmati video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dan tradisi agama, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.